Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kami bisa silaturahim ke Pusat Dakwah Hidayatullah yang ada di Cipinang Beda 1 nomor 14. Dan kami berkunjung bersilaturahim dengan Ketua Prof Mubalik Hidayatullah yang ada di sini. Yuk ikuti kami selanjutnya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini apa? Masya Sehat. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ini ya? sahabat kami nih. Alhamdulillah. Bang Abbas. Bisa ketemu beliau di sini. Masya Allah. Sehat tuh Bang? Sehat alhamdulillah. Semangat terus. Semangat. Inspiratif. Harus semangat. Apalagi ketemu Ustaz Musa. Amin ya Allah. Didoain. Gimana? Siap balik. Enggak apa-apa. Silakan. Langsung di arah sana. Foto Bang Kiai. Ruangan ini semuanya kita pakai untuk pelatihan dakwah dan singkat-singkatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kami bisa bersilaturahim ke Pusat Dakwah Hidayatullah yang ada di daerah Cipinang 1 nomor 14 Cipinang Cipeda. Alhamdulillah sudah lihat kantornya, Masya Allah megah sekali. Ini inspirasi bagi kita juga. Pusat dakwah itu memang harus terlihat performnya meyakinkan karena untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadir di sini bersama narasumber kita yang terhormat ketua daripada Krop Mubalik Hidayatullah, Ustadz Iwan Abdullah MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, sebagaimana yang Ustadz Maliki Masya Allah. saksikan. Tabasum terus ya, semangat terus ya. Masya Allah. Berbicara dakwah harus semangat. Oh, semangat. Ustadz. Baik, kita awali jumpa kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja sedikit bercerita Ustaz tentang personal dulu tentang Ustadz Iwan. Silakan. Alhamdulillah, bismillah. Terima kasih Ustadz Maliki yang telah memberikan kesempatan kami untuk ta'aruf yang pertama kali. Singkat, nama saya Iwan Abdullah. Alhamdulillah, saya lahir di Kalimantan Timur. Masya Allah. Dan di sanalah kemudian saya mengenal sebuah lembaga dakwah yang luar biasa, tepatnya di Kota Balikpapan. Nama lembaga dakwahnya adalah Pondok Pesantren Hidayatullah. Dan alhamdulillah saya sempat dididik di Pondok Pesantren Hidayatullah selama 6 tahun. Setelah itu kemudian Ustadz melanjutkan ke perguruan tinggi, juga masih miliknya Hidayatullah di Surabaya, namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Luqmanul Hakim. Alhamdulillah, qadarullah, mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan kepercayaan dari pemerintah daerah untuk kemudian melanjutkan di program pascasarjana, kemudian mengambil di Fakultas Ilmu Komunikasi. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi mantap benar ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, terkait Hidayatullah Ustaz. Ini sahabat-sahabat kan mungkin banyak yang belum tahu, yang di luar sudah ada yang tahu, artinya perlu disosialisasikan lebih jauh. Apa sih Hidayatullah itu Ustaz? Baik, di Indonesia ini banyak sekali lembaga dakwah yang kita kenal. Baik. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Matlaul Anwar, ada Persis, dan ada juga Hidayatullah. Hidayatullah ini awalnya adalah sebuah pondok pesantren berasal dari Kalimantan Timur. Oke. Alhamdulillah komitmen dalam dakwah yang alhamdulillah hari ini telah hadir di hampir seluruh kabupaten kota. Oke. Jumlah jaringan pondok pesantren kita saat ini sudah menjumlah 520 jaringan. Masya Allah. Ya. Provinsi Provinsi. sudah cukup ya, lengkap ya Ustaz? Untuk provinsi alhamdulillah sudah lengkap, bahkan ada 2 dan 3 satu provinsi.
Setiap kabupaten kota insya Allah kita Sudah ada hadir. Hidayatullah ya. Insya Allah. Sudah Masya Allah nasional. Oke. Setelah itu programnya apa Ustaz? Hidayatullah Ustaz? Hidayatullah konsentrasi pada pendidikan dan dakwah. Bahkan Ustadz Maliki tarbiyah dan dakwah ini menjadi mainstream. Mainstream. Ya, mainstream itu merupakan arus utama. Program utama kita di Hidayatullah adalah tarbiyah, pendidikan dan dakwah. Karenanya insya Allah kita memiliki dai-dai yang siap diterjunkan Ustadz. Oke. Diterjunkan Di mana saja ya? di mana saja, di mana saja. Jangankan kemudian di tempat yang tanda kutip orang sering mengatakan tempat dakwah yang basah, bahkan tempat dakwah yang kering kerontang pun Siap, Hidayatullah siap mengirimkan dai-dainya. Masya Allah. Ya. Karena saya sering dengar Ustaz. Pas saya kan alhamdulillah Alul Taktika suka ke daerah juga. Oke. Silaturahim. Nah, pas di daerah-daerah itu daerah Sulawesi, Papua, ada Hidayatullah Ustaz. Dan itu kan daerah-daerah pelosok. Mereka di suku-suku berdakwah dan sebagainya. Itu gimana Ustaz? Ya, memang dai-dai Hidayatullah ini biasa ditemukan di daerah terluar, terpinggir, ya, terjauh, terpelosok dan yang lainnya. Ya, ini sebenarnya merupakan salah satu keunikan Baik. daripada kader dai yang ada di Hidayatullah yang barangkali tidak ditemukan di lembaga tertentu. Oke. Sebagai contoh, kalau ada dai Hidayatullah yang bertugas di pusat ibu kota, katakanlah di Jakarta atau di Bandung atau di Makassar, Ya, kota besar. ketika lah ya. kemudian ada perintah untuk terjun ke daerah, ya, yang daerah terus terpencil, maka insya Allah mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na. Dan uniknya Ustadz Maliki, ketika mereka sudah diterjunkan di daerah, dia tidak kembali sebelum dipanggil kembali. Masya Allah. Dia konsen membina umat di sana. Oke. Nah, spirit itu Ustaz, artinya ini kan kaderisasinya kan Masya Allah Tabarakallah Ustaz. Ketika dia bertugas di daerah basah tadi, taruhlah ibu kota, terus dipanggil ke daerah, itu bagaimana Ustaz? Kok mereka mau dai-dai Hidayatullah? Apa spiritnya Ustaz? Ini sebenarnya agak susah membahasakan. Iya, Ya. Oke. Tapi kita yakin bahwa ini semua karena mereka setelah ditempa dalam pendidikan yang memang dibentuk, ditanamkan dalam jiwanya bahwa kita ini adalah seorang mujahid dakwah, ya, di mana kemudian ada umat yang membutuhkan, maka kita harus terjun, ya. Apatah lagi kemudian mereka ini adalah dai-dai yang sudah memahami bahwa berdakwah itu harus berjamaah. Oke. Konsep itu ya, berjamaah ya. Berjamaah. Nah, lanjutkan Ustaz. Ya. Konsep Berjamaah itu artinya bahwa ada imam dan ada makmum. Oke. Ya. Ketika kemudian diperintahkan untuk menunaikan tugas dakwah, maka kemudian sang makmum ini, sang dai ini hanya kemudian mengatakan sami'na wa ata'na, seperti itu. Dan ini ditanamkan bahwa kita ini adalah mujahid dakwah yang harus siap mengemban tugas dakwah dimanapun kita ditugaskan. Nah, ada kan tadi kita sempat bicara terkait tentang fungsi kita, fungsi kita seorang hamba, dan ada fungsi khalifah. Nah, itu seperti apa penjelasannya Ustaz? Ya, itu sudah sangat jelas ketika kemudian kita menggali hakikat keberadaan manusia. Sungguhnya ada dua fungsi yang tidak bisa lepas di sana. Oke. Pertama, dalam surah Az-Zariyat itu dijelaskan bahwa kita itu sebagai khalifatullah. Kita itu sebagai hambanya Allah, Abdullah. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu dijelaskan bahwa kita itu sebagai khalifatullah. Khalifah artinya wakilnya Allah. Wakilnya Allah. Yang tentunya harus membahasakan, ya, tentang Allah, ya, dimanapun bumi ini berada. Seperti itu. Dimanapun bumi ini dipijak, seperti itu, membahasakan tentang Allah. Dan Artinya itu adalah dakwah. dimanapun berada sama Allahnya, sama Tuhannya. Seperti itu mungkin gambarnya Ustaz. Benar nggak Ustaz? Kurang lebih demikian. Dan itu sudah ditanamkan, ya, ditanamkan bahwa Allah yang ada di Papua, betul, itu juga Allah yang ada di ibu kota, ya. Jakarta, Allah yang ada di Australia, sama ada yang di Indonesia, kayak gitu Ustaz. Terkait ini Ustaz, antum kan dapat amanah tentang menjadi seorang ketua Krop Mubalik Hidayatullah Ustaz. Ya, KMH. Ini kan KMH ini kan lebih ke spesifik ya.
tentang bagaimana membina dai, kemudian memberikan pendidikan dan sebagainya. Seperti apa, Ustaz? KMH itu apa? KMH ini adalah Korps Mubalik Hidayatullah, ya, yang disingkat dengan KMH. Ini sungguhnya merupakan wadah berhimpunnya para dai Hidayatullah yang memiliki visi dan tujuan yang sama, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita membentuk wadah ini karena kita kepingin dakwah kita terorganisir, ya, teratur. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah mencintai, sebagaimana dalam surah As-Saff ayat kedua, Ustaz Maliki sudah hafal insyaallah, bahwa Allah cinta kepada mereka yang berjuang, ya, berdakwah, bersop ka'annahum bunyanun marsus. Ya, mereka berjuang berdakwah sebagaimana bangunan yang tersusun rapi, seperti itu. Nah, karenanya di KMH ini merupakan wadahnya untuk kemudian kita berhimpun bersama-sama mengambil tanggung jawab keumatan ini. Di samping itu, KMH ini juga merupakan lembaga pelatihan dakwah. Ada training ya. Disinilah kemudian kita melakukan pelatihan dakwah, pelatihan khutbah Jumat, pelatihan dai, ya. Nah, dan pelatihan dakwah yang lainnya. Untuk visi misi Ustaz KMH sendiri. Visi KMH adalah menjadi lembaga dakwah yang unggul, amanah, dan profesional. Ini perlu dijelasin nih Ustaz. Apa yang dimaksud dengan lembaga yang unggul? Unggul sebagaimana yang kita pahami, Ustaz Maliki, unggul itu bahwa dai-dai yang ada di KMH insya Allah orang-orang unggulan, yang memang dapat kita tampilkan, dapat kita banggakan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, profesional, ya. Insya Allah kita akan menemukan dai-dai yang profesional, ya, dalam berdakwah tentunya, ya, sesuai dengan permintaan dan apa yang menjadi kebutuhan umat, ya, ada di KMH. Contoh, misalnya Ustadz Maliki kepingin dai yang membahas masalah ekonomi Islam, insya Allah kita siapkan. Ya, Ustadz Maliki kepingin dai yang membahas tentang tafsir, insya Allah kita siapkan. Ya, ada lagi barangkali yang kepingin berbicara masalah rumah tangga Islami atau parenting, insya Allah ada dai-nya, dai parenting khusus tuh, ya. Insya Allah expert di bidangnya masih itu yang dimaksud tentang profesional itu apa? Itkon kalau nggak salah Ustaz, ya. Ada istilah itkon, ya. Jadi kalau misalnya ada yang kepingin dai yang berbicara khusus untuk remaja, insya Allah kita siapkan. Kurang lebih demikian makna profesional. Jadi kita melayani sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan umat kita. Nah, adapun amanah, insya Allah dai-dai KMH adalah dai-dai yang amanah, dapat dipercaya. Ya. Begitupun kalau kemudian kita menyiapkan secara khusus, kalau kemudian ada khotib Jumat yang berhalangan, maka kemudian, ya, para pengurus masjid khususnya yang ada di DKI ataupun yang sudah ada jaringan dakwah Hidayatullah, ya, maka kemudian bisa mengakses, ya. Selama kemudian waktu masih mencukupi, kita akan kirimkan dai untuk menjadi badal pengganti kalau kemudian ada khotib yang emergensi berhalangan tidak bisa hadir. Untuk misi Ustaz. Misi. Ya. Baik, untuk misi daripada lembaga kami, lembaga KMH ini adalah pertama membangun pemahaman dakwah yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua, memberikan layanan khotib Jumat. Yang ketiga, memberikan layanan kajian tematik. Ya, kan tema-tema banyak sekali yang harus kita bahas. Kan harus update juga Ustaz. Karena kan masyarakat itu kan kadang kan pengen tentang misalnya sains. Itu siap ya dia itu loh, ya. Insya Allah kita siapkan. Kita siapkan karena kita memiliki jaringan dai yang cukup. Ya. Lanjut Ustaz. Yang selanjutnya yaitu memberikan pelatihan. Ya, baik itu pelatihan khutbah Jumat, pelatihan imam masjid, ya. Kemudian, ya, kita juga menyiapkan pelatihan dai yang memiliki sertifikasi wawasan
bersertifikat wawasan kebangsaan. Dalam hal ini kita kerjasama dengan MUI. Oh itu ya. Ada Kerjasama. apa namanya sinergi ya Ustaz ya. Oh, wajib hukumnya. Wajib ya. Nah, kita bersinergi Benar. dengan MUI, Oke. bersinergi dengan Kemenang agar kemudian dai-dai kita ini, dai-dai Hidayatullah ini memiliki wawasan kebangsaan. Oke. Nah, dan kemudian juga kita juga menjalin komunikasi kerjasama dengan masjid-masjid, lembaga-lembaga dakwah di instansi pemerintahan. Baik. Ya, itu adalah misi daripada Hidayatullah, misi daripada KMH, Korps Mubalik Hidayatullah. Oke. Nah, secara itu Ustaz, KMH sendiri itu di bawah Hidayatullah secara ormas atau departemen Ustaz posisinya Ustaz? Ya, di Hidayatullah itu kan ada bidang dakwah. Oke. Nah, bagian daripada bidang dakwah itulah kemudian di sana KMH berada. Nah, karena bidang dakwah ini kan sebagaimana kita pahami Ustaz Maliki itu sangat luas. Oke. Ya, sangat luas. Nah, salah satu item daripada bidang dakwah ini adalah Korps Mubalik Hidayatullah. Baik, Hidayatullah ya. Baik, terkait pelayanan Ustaz, mungkin lebih spesifik dan sampaikan ke sahabat-sahabat di KMDM dimanapun berada tentang program Ustaz. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Maliki. Jadi spesifik kami sampaikan bahwa untuk program KMH itu hanya meliputi 2. Oke. Yang pertama itu Ustadz adalah training dakwah. Yang kedua adalah layanan dakwah. Oke. Adapun training dakwah yang dimaksud adalah pelatihan dai atau mubalik. Oke. Yang kedua pelatihan khotib Jumat. Baik. Yang ketiga pelatihan imam. Ya, ada pelatihan dai konseling. Oke. Dan ada pelatihan dakwah pelatihan fardu kifayah. Fardu kifayah. Itu untuk training dakwahnya. Adapun layanannya ada beberapa yang kita siapkan. Pertama itu ada layanan khotib Jumat. Ya, khotib Jumat ya. Insya Allah dai-dai Hidayatullah ya siap ya diterjunkan untuk memberikan layanan ini Baik. ya secara maksimal. Yang kedua layanan untuk dai di majelis taklim. Oke. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini marak sekali majelis taklim. Banyak Ustaz. Banyak ya. Nah, ada Jakarta majelis banyak taklim. banget. Ibu-ibu ada Iya. majelis perkantoran, ada majelis taklim itu dan ini. Nah, terus yang ketiga layanan ceramah pada umumnya, acara PHBI gitu ya. PHBI. Ya, PHBI, acara Maulid, acara Isra Mi'raj, acara kajian-kajian keislaman yang lainnya. Oke. Di samping itu kita juga memberikan layanan berupa baca tahsin ya. Tahsin terjemah Al-Qur'an. Oke. Yang biasa kita kenal dengan Grand NBA. Grand MBA itu Ya. punya Hidayatullah ya. Ya, gerakan dakwah mengajar dan belajar Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, Menarik Ustaz. baik. Insya Allah juga kita memberikan layanan fardu kifayah. Fardu kifayah, insya Allah timnya sudah kita siapkan. Kalau seandainya ada umat yang membutuhkan, maka insya Allah kita akan siapkan tim untuk fardu kifayah. Ya, mohon doanya Ustaz Maliki. Insya Allah, berarti- Semoga kami para pengurus istiqomah. Amin, amin, amin ya Allah. Berarti terkait apa? Pelayanan kifayah ya Ustaz? Fardu Berarti soal jenazah mungkin Ustaz ya. Iya, perawatan jenazah. Perawatan jenazah dan sebagainya ya. Pokoknya yang kifayah ya sahabat-sahabat di mana berada nanti bisa ngubungin Korps Mubalik Hidayatullah yang ada di Jakarta. Insya Nah, ini untuk di sini Jakarta saja atau nasional Ustaz? Untuk amanahnya. Sesungguhnya jaringan kita hadir di seluruh Indonesia berdasarkan jumlah jaringan dakwah melalui pondok pesantren. Baik. Ya. Tapi khusus yang kami saat ini kelola di ibu kota Jakarta itu ada 92 dai. Masya Allah. 92 dai. 92 dai ini Ustadz Maliki insya Allah semuanya siap. Oke. Siap untuk mendapatkan tugas sesuai dengan profesi mereka. Oke. Ya. Oke. Mau berbicara tentang apa insya Allah kita siapkan Tentang sesuai ekonomi, dengan tentang kapasitas syariah, kemampuan mereka. Oh, baik, baik. Ya. Banyak Ustaz ini Insya Allah. Kalau dimaksimalkan wah Masya Allah Insya bisa Allah. maksimal Ustaz ya. Baik. Nah, terakhir Ustaz, berikan motivasi Ustaz bersahabat-sahabat dimanapun berada, seluruh Indonesia tentunya anak muda bil khusus. Silakan Ustaz. Baik sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sesungguhnya dakwah ini
merupakan kebutuhan manusia. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia akan dakwah sesungguhnya itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Ya. Kenapa demikian? Karena umat Islam ini sesungguhnya telah mendapatkan gelar sebagai umat yang terbaik. Khairu ummah. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya saya singkat Pak Maliki, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, untuk menyuruh manusia, ya, menyuruh manusia ke ma'ruf, ke yang ma'ruf, dan mencegah manusia kepada yang mungkar. Jadi kita menjadi umat yang terbaik ketika kita menjalankan amanah dakwah ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita adalah antumul a'launa, kita adalah umat yang tertinggi. Ya. Dalam surah Ali Imran ayat 139, di mana Allah mengatakan, janganlah engkau bersikap lemah dan janganlah pula engkau bersikap sedih. Engkau adalah umat yang tinggi jika engkau orang yang beriman. Nah, yang terakhir nih Ustaz Maliki, bahwa kita ini adalah umat pertengahan yang diharapkan menjadi saksi. Ya, karenanya dalam surah Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa kita ini sesungguhnya adalah umat pertengahan yang nanti akan menjadi saksi. Ya. Karenanya tugas dakwah ini hendaklah menjadi perhatian kita semuanya. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Kita berdoa Ustaz, KMH semakin maju. Amin. Kiprahnya di masyarakat semakin besar. Amin, amin. Dan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Amin. Bahkan dunia Ustaz, insyaAllah. Amin, amin. Baik sahabat-sahabat teman-teman berada, demikianlah bincang kami dengan Ketua Korpo Balik Hidayatullah, Ustadz Iwan Abdullah MSI. Tentunya apabila nanti membutuhkan informasi yang lebih lengkap, silakan menghubungi nomor di bawah ini, media sosial yang di bawah ini juga. Untuk khotib, untuk ustadz untuk ceramah, kemudian taklim dan sebagainya, silakan menghubungi di bawah ini. Baik, terima kasih Ustadz Abdullah, Iwan Abdullah, terima kasih waktunya. Terima kasih Ustadz. Bertahun untuk antum, Masya Allah, semangat terus Ustadz. Insyaallah. Anda dapat inspirasi nih Ustadz. Semangat untuk berdakwah. Terakhir membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, dengan kehadiran Kors Mubalik Hidayatullah akan lebih mudahkan melayani kegiatan dakwah, kegiatan ta'lim, kegiatan syiar agama lainnya. Dan karenanya Bapak Ibu sekalian, para pengelola, jangan pernah ragu menghubungi Kors Mubalik Hidayatullah untuk memenuhi kegiatan layanan dakwah dari majelis taklim dan lembaga-lembaga yang Bapak Ibu sekalian pimpin. Saya kira cukup sekian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la haula wala quwwata illa billah. Ucapkan selamat atas kehadiran Nur Mubalik Hidayatullah di Jakarta. Semoga dengan kehadiran Nur Mubalik Hidayatullah semakin banyak umat yang tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kini telah hadir KMH Kors Mubalik Hidayatullah. Bagi siapapun yang membutuhkan
pelayanan dakwah, baik dari pengurus masjid, majelis taklim, KMH, siap setiap saat untuk bermitra bersama umat bangkit untuk membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.